Atau misalnya pakai elipsis, dari 5 kalimat cuma diambil 1 kalimat aja, misalnya kayak gitu ya. Kita pakai titik 3 itu ya, titik elipsis, titik 3 dulu baru ambil kalimat yang ingin dikutip, tapi harus sesuai dengan teks asli. Nah, kalau tidak langsung, ini kita bisa menggunakan teknik parafrase. Misalnya 5 paragraf cuma diambil 3 kalimat, kayak gitu bisa. Kita gunakan teknik parafrase. Nah, coba baca lagi materi sebelumnya. Nah, di sini gaya atau model kutipan. Nah, kalau kita mau ngutip, itu pakai gaya atau model. Nanti kita lihat pas ada di latihan ya. Nah, gayanya itu ada 2 kalau untuk bidang sosial. Jadi APA, APA, atau MLA. Nah, model yang pertama, APA Style atau American Psychological Association. APA dikeluarkan oleh organisasi yang namanya juga APA, terutama untuk bidang psikologi ya, psikologi dan sosial. Jadi model ini biasa digunakan oleh teman-teman kita yang prodi sebelah ya, keilmuan psikologi, dan juga dipakai oleh kita sendiri, komunikasi, antropologi, sosiologi, itu biasanya menggunakan APA Style. Nah, bagaimana cirinya? Cirinya itu yang pertama, daftar pustaka diurutkan dari alfabet berdasarkan nama belakang penulis atau judul penulisnya atau judul bukunya kalau misalkan nggak ada namanya. Kemudian nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat di buku N, D atau apa, nah itu tuh diambil inisialnya, inisial untuk bukunya, kode bukunya. Nah, terus kemudian apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang lama. Jadi misalnya teman-teman ngambil bukunya Little John 5 edisi ya, dari tahun 2020, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Misalnya teman-teman ambil semua karena ada beda di tulisannya. Tapi nggak perlu dituliskan lagi judul atau apanya, nanti tinggal dikasih garis red gitu, terus dituliskan tahun terbitnya karena tahun terbitnya kan beda. Ini skip aja ya, nanti kalian bisa mengalami sendiri ketika membutuhkan. Nah, kemudian ini juga bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Jadi kalau tadi ya ada yang 5 buku edisinya beda, itu bisa ditambahkan misalnya A, misalnya 2020 titik A, 2021 titik B, nah kayak gitu. Jadi intinya apa sih Bu? Apa style? Apa style itu cuman cara atau gaya atau urutan dalam menuliskan daftar pustaka. Nah itu aja. Jadi kalau misalkan APA ini daftar pustaka diurutkan alfabetis. Jadi A, B, C, tapi sudah dibalik dulu namanya. Jadi kalau Bu Maya, misalnya Maya Sandra Rusita Dewi, bukan M-nya, tapi D-nya. Karena kalau dikutip itu jadi Dewi, Maya. Halo teman-teman, saya nge-lag ya, keluar ya. Halo? Bu. Iya Bu. Halo? Bu. Halo? Halo? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Oke. Maaf ya, nge-lag lagi. Suara saya terdengar nggak teman-teman?
Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Halo. Waduh, ini kenapa ya? Halo. Oh, ini belum tak sensor. Oke, sudah aman ya? Terdengar nggak? Bu. Terdengar, Bu. Oke, Terdengar, ya. Bu. Aduh, IndiHome ini memang rasa-rasanya pengen tak beli aja. Oke, kita lanjutkan ya, MLA. Jadi MLA ini juga dikeluarkan oleh lembaga yang namanya juga MLA. Nah, MLA ini juga biasanya digunakan untuk keilmuan sosial humaniora ya. Nah, model ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulisan dan kutipan sama dengan APA. Dan kalau apa tadi biasanya dia memang lebih familiar karena apa MLA ini biasanya digunakan untuk dalam tulisan yang berbahasa Inggris atau untuk keilmuan yang mengkaji tentang humanitis aja. Jadi dalam kaidah penulisan biasanya memang penulis itu rata-rata menggunakannya apa style, bukan MLA. Nah, gaya penulisan MLA itu diantaranya nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. Kemudian tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Perbedaannya dengan APA itu di tahun terbit ini sih yang paling menonjol ya. Kalau APA itu biasanya dituliskan setelah nama, tapi kalau MLA itu biasanya di akhir setelah penerbit, nama penerbit. Nah, kemudian kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir atau nomor halaman kutipan. Ini biasanya untuk yang footnote ya, catatan kaki. Nah, kemudian pada beberapa media tertentu bisa ditambahkan informasi media, formatnya apa, misalnya cetak, online, web, jadi bisa langsung dituliskan www-nya kayak gitu. Tapi kalau di APA memang ada beberapa yang enggak. Tapi dituliskan semua boleh, Bu? Boleh. Misalnya mau ditambahkan sendiri gitu boleh. Kemudian pada sumber online itu cukup menampilkan bulan dan tahun akses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Jadi ketika di online itu cukup kapan sih kita ngaksesnya, kalau hari ini ya tuliskan hari ini kayak gitu. Nah, untuk mempelajari lagi bagaimana sistem APA, MLA ini juga sudah saya siapkan linknya ya teman-teman. Tapi kalau untuk style APA dan MLA ini kita sudah, misalnya kita nggak perlu belajar yang banyak-banyak, enggak. Cukup kita mempelajari apa style ini aja itu sudah cukup membantu kita sampai nanti teman-teman menulis skripsi. Kira-kira gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita ke latihan? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, coba Bu Maya buka dulu di... Oh, kok nggak ada ya? Sebentar. Saya tak buka Microsoft Word. Mana ya? Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kita mengenal tentang Mendeley dulu ya. Nah, jadi kalau di Mendeley, yang pertama kita harus download dulu ya aplikasinya. Terus kemudian kita install di Microsoft Word. Ini biasanya nanti kita cukup ikuti panduan-panduannya aja. Jadi ya pokoknya kayak install aplikasi itu ya, kita cukup mengikuti next itu, dia langsung otomatis terdownload di Microsoft Word. Contohnya di sini. Terlihat ya teman-teman, bergerak nggak itu panahnya? Bergerak, Bu. Nah, jadi tulisan nanti tempatnya di sini. Kita klik reference dulu, klik. Terlihat nggak Mendeley-nya di mana? Terlihat nggak? Di manakah posisinya?
Ya, di sini posisi mendelenya. Nah, ini mendelenya. Terus stylenya kita gunakan apa? Di sini. Nah, tapi karena kita sudah menggunakan Mendeley, nanti otomatis APA stylenya itu dalam Mendeley-nya. Kalau ini kan manual ya, kalau kita pakai insert videografi yang ada di reference, itu kita baru bisa menggunakan ini. Tapi kalau sudah ada Mendeley, otomatis kita settingnya di Mendeley-nya. Nah, misalnya di sini sudah ada. Kita close dulu. Ini ya teman-teman tuh, dia memang low apa ya, kecepatannya nanti akan berkurang kalau kita download Mendeley, karena memang laptopnya Bumaya speknya tidak terlalu tinggi. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kalau kita sudah memasukkan buku-buku atau misalnya jurnal-jurnal, nanti kita tinggal ngetik aja di sini, misalnya namanya siapa, Suwanto gitu. Nah, nanti di sini akan ada daftarnya siapa. Nanti langsung tinggal aja oke gitu ya. Nanti dia akan buku Suwanto 2019 misalnya gitu. Tapi karena memang ini baru-baru banget Bumaya download, belum sempat masukkan jurnal-jurnalnya. Sebentar, saya lihatkan. Ini nih ya. Nanti kalau teman-teman buka Mendeley dia akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari lemari online kita. Kalau mau nambah lagi, kita bisa di sini add. Nah, terus nanti kita cari bukunya di mana. Misalnya bukunya ada di download, misalnya ini. Ini kalau PPT nggak bisa ya, kayaknya dia harus PDF kalau salah. Buka. Oh bisa. Nah, di sini kita simpan di sini. Nanti kalau teman-teman misalnya bahan dari Bumaya, misalnya bahasa Indonesia, itu bisa langsung dicari di sini. Dia akan tersimpan di sini itu. Ini walaupun kalian mau ke ujung dunia pun, kalau kalian masih pakai laptop ini akan tersimpan di laptopnya, jadi nggak perlu pakai flash disk lagi. Simpan di sini. Nah, terus nanti di sini bisa kita seperti tadi ya, kita bisa organize sendiri, mau nama foldernya, apakah itu misalnya jurnal public relation atau bahasa Indonesia. Kalau mau dijadikan bahasa Indonesia, nanti kita dulu misalnya bahasa Indonesia, terus semua file yang berhubungan dengan bahasa Indonesia di sini. Nah, nanti kalau kita mau mensitasi atau ngutip gampang, sudah terdatabase istilahnya. Nah, terus kalau ini mau nambah folder, kemudian untuk mengedit ya, mau nambah misalnya di sini mau teman-teman mau ngerjain secara grup, ini bisa di sini. Tambah grup dan sebagainya. Ini nanti bisa dipelajari. Yang penting teman-teman tahu dulu aja lah, ternyata Mendeley itu tampilannya seperti ini. Atau nyicil ayam, yang penting download aja lah Mendeley-nya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Bu, kalau udah di-download Mendeley kayak gini, nanti mempengaruhi yang lain nggak? Enggak. Kalian misalnya download Mendeley tetap mau pakai yang manual juga tetap boleh. Ini tidak akan mempengaruhi apapun. Ya, paling nanti hanya akan itu tadi lah. Dia akan lebih sedikit agak yellow gitu, karena memang itu namanya tadi speknya terlalu bukan dia aplikasinya besar. Nah, kalau misalnya untuk yang manual, kalian tinggal di sini nih. Nah, ini ya, insert citation, jangan lupa ini modelnya yang apa. Nah, ini yang dimaksud, yang Bumaya maksudkan tadi ya, pakainya apa atau MLA. Kalau untuk keilmuan lain itu memang biasanya dia berbeda, kayak hukum itu biasanya pakai Sigagu. Nah, kalau di sini apa? Nah, beberapa kekurangannya memang dia di sini itu untuk edisi agak sedikit low ya teman-teman. Berbeda dengan Mendeley, dia akan mengupgrade gitu. Tapi kalau di apa ini biasanya dia agak low daripada Mendeley. Jadi kalau di sini masih ke berapa itu 3, 4, 5 MLA-nya, padahal apa itu sekarang 7 gitu. Tapi kalau apa yang penting kan APA ya. Nah, ini apa, terus vision, terus kemudian course, kita cek ya di sini.
Dan perhatikan teman. Nah, ini aja ya. Stop share. Pakai laptop yang miliknya, daripada nanti teman-teman kita aduh, baiklah. Nah. Terlihat ya teman-teman. Oke, latihan kelas tadi tak hapus dulu aja. Oke, hapus semuanya dulu lah. Oke. Nah, udah ya teman-teman. Jadi kita akan praktek manajemen referensi yang ada di Microsoft Word. Ini yang paling simple, jadi tolong diperhatikan dan ini silahkan nanti dipraktekkan di artikel yang akan teman-teman bikin. Lumayan nanti bisa tahu orang ini input manual atau input melalui manajemen referensi. Lumayan bisa tahu. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, langkah pertama adalah tulisannya dulu. Mana yang akan kita kutip? Nah, misalnya ini tadi ya. Nih, misalnya teman-teman, ini ya menurut Rogers. Hati-hati sistematika penulisannya. Kemarin itu masih banyak banget yang salah. Kalau nulis itu kaidahnya rata kanan kiri. Nah, terus first line. Nah, terus jangan lupa spasinya. Ya pakai 1,5 jam cukup ya. Nah, udah ya gini misalnya. Nah, nih Umayyah ngutip pendapat bukunya misalkan Nasrullah 2014. Caranya bagaimana? Nah, klik reference nih ya. Nah, terus ini yang insert citasi ini untuk yang body note. Kalau untuk footnote di sini insert footnote. Nih ya teman-teman ya. Nah, kita belajar yang body note dulu ya. Jadi langsung saja di sini insert citasi. Klik. Oke, sabar, nge-lag. Jadi, di sini akan muncul kayak box-box gitu ya. Nanti teman-teman pilih dulu language-nya, mau pakai apa, mau Indonesia, Inggris atau pakai default. Default itu biasanya dia ya udah yang ada di sistem ini bahasanya apa itu. Oke. Kemudian pilih type of source. Sumber yang akan kalian pilih itu sumber yang akan kalian citasi itu dari mana? Apakah buku atau artikel jurnal atau website atau misalnya film dia juga ada atau misalnya kasus-kasus atau report atau sumber elektronik atau dokumen dari website, ini semuanya ada. Misalnya kita contohnya buku aja ya, buku. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita tulis semuanya di sini. Nah, Bu, bagaimana nulisnya, Bu? Saya bingung. Tenang aja. Ini sudah ada example ya di bawahnya ini. Nanti teman-teman ikutin aja example-nya seperti apa. Nah, bedanya kalau di Mendeley tadi kita ketik namanya, otomatis dia akan merubah. Tapi kalau di apa, ini kita harus setting sendiri dari awal. Misalnya saya ambil contoh dari teman-teman yang namanya Dinda Fania gitu ya. Misal Dinda Fania, ya sudah kita berarti langsung di AP-akan. Berarti kan namanya jadi siapa coba? Kalau Dinda Fania. Ayo, jadi siapa? Fania Dinda. Nah, betul ya. Jadi Fania, Dinda. Tulisannya belum muncul ya. Nanti akan muncul pada waktunya. Oke, nah operator ini ketika nanti dia ada ada pembantu penulisnya. Nah, jadi kalau misalkan ada 5 atau 6 itu tuliskan di sini.
Nah, itulah sebabnya kenapa saya kemarin memberikan materi tentang gaya penulisan pustaka secara manual, biar teman-teman bisa tahu. Karena setiap aplikasi itu tentu punya kekurangan ya. Nah, jadi kalau nanti penulisnya 6, itu penulisnya tulis di sini, kemudian diklik corporate author, nah terus kemudian tuliskan di sebelahnya. Tuliskan semuanya di situ. Nanti dia akan muncul DKK-nya sendiri. Oke, kita pakai yang satu dulu aja ya contohnya. Misalnya judulnya apa? Judulnya misalkan teori komunikasi, perspektif teori komunikasi. Wah, nge-lag lagi ini. Nah, di sini ya, perspektif teori komunikasi. Terus kemudian city, kotanya mana? Misalnya kota terbitnya di Yogyakarta. Terus publishernya siapa? Penerbitnya siapa? Misalnya Gramedia lah ya, yang keren. Nah, Gramedia. Terus tahun terbitnya kapan? Misalnya nih Bu, 2020, misalnya kayak gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan setelah ini? Nah, kita cukup kayak gini aja cukup. Atau kalau mau versi panjangnya, silahkan diklik pada tulisan Show All Bibliography Fields. Diklik aja di sini. Nah, dia nanti akan jadi panjang. Waduh, nge-lag ya. Baik, sebentar ya teman-teman. Kita tunggu sampai layarnya berubah. Assalamualaikum. Nah, itu ya. Dia akan ada versi panjangnya ya. Sampai ada provinsinya mana, country-nya mana, volumenya berapa, halamannya berapa. Halaman ini opsional, teman-teman bisa tuliskan. Kalau memang mau dituliskan ya dituliskan, kalau enggak ya enggak. Kita tuliskan misalnya halaman 56 gitu. Semua panduan dalam menulis itu udah ada di example. Teman-teman cukup diklik aja kolomnya mau yang mana, nanti example ini udah otomatis akan mengajari bagaimana cara nulisnya, gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah itu, tadi ada yang nanya, Bu, type of source ini apa ya, Bu? Nah, di sini kok tulisannya font 20. Jadi type of source ini kayak identitas dari kutipan kita. Misalnya kita pakai 20 ya, 20 kutipan, nanti di sini akan beda-beda. Kalau kita mau ngasih nama file ini loh, di sini kan misalnya dokumen. Nah, ini nama filenya kayak gitu, nama identitas dari source yang kita input. Jadi ini nggak usah diperhatikan, ini abaikan saja. Dia nanti cuma mau mendatabase aja, kira-kira gitu. Nah, ini kalau udah selesai bagaimana Bu? Ya udah di oke aja. 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dulu semuanya. Klik oke ya, klik. Ya, muncul belum? Belum ya? Aduh, asem ini nge-lag sebentar. Udah muncul belum teman-teman? Nah, udah ya? Tuh, udah ya? Nia, muncul nggak? Ayo, muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul. Ya. Nah, terus bagaimana kita menuliskan daftar pustakanya? Itu gampang banget. Misalnya kita mau ganti halaman, misalnya ini udah tulisan ya. Kemudian daftar pustakanya, kalau udah nulis, misalnya ini tulisannya udah penuh. Terus ada daftar pustaka ya. Kelihatan ya teman-teman di situ ya. Ini emang agak nge-lag. Caranya, klik di sini bibliografi. Nah, ini ada dua model, atas dan bawah, bibliografi dan worksite. Ini sebenarnya sama aja sih. Nah, kalau Bu Maya biasanya yang atas aja, bibliografi. Klik, tik, muncul ya. Nah, muncul. Kalian nggak perlu lah ngotak-atik gimana ini caranya. Pasti akan otomatis sudah nulis kayak gini lagi. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang coba yang web. Misalnya sama lah ya, ini tulisannya lagi sama. Kita copy paste. Sekarang web ya. Kita buka webnya. Enggak salah. Kita tadi insert citation. Jangan lupa ini apa.
kemudian insert citation. Nah, sekarang misalnya dari website, berbeda ya di sini ya. Nah, misalnya autornya di sini nih. Ini ada autornya nggak sih? Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau website kita harus cari penulisnya. Misalnya di sini penulisnya adalah Edi Purwanto. Tulis di sini berarti ada Purwanto Edi ya. Purwanto, Edi. Terus name of webpack-nya apa? Name of webpack. Jadi name of webpack-nya itu ini nih, News Inacraft ini ya. Kalau di website dia memang nanti akan lebih agak lebih komplit ya. Jadi misalnya News Inacraft. News Inacraft. Kemudian website, nama websitenya apa? Nah, misalkan ini www.inacraftnews.com. Ini sebenarnya tuh biasanya ada sih, mereka tuh nama webnya apa, tapi ya sudahlah kita pakai ini aja nggak apa-apa. Atau nanti teman-teman bisa pelajari perbedaan dari webpack dan website. Inacraft.com itu ya. Terus URL-nya di copy paste aja. Seperti apa di sini kita copy. Nah, terus di sini. Terus tahun, bulan, dan hari ini bisa kita isi kapan kita akses. Nah, misalnya hari ini ya. Hari ini tuh tanggal berapa sih? 29 November 2021. Misalnya 2021, bulannya November. Terus berapa tadi? 29. Udah ini aja ya, nggak perlu show lagi. Nah, di sini ada Pur 21. Ini adalah identitas dari sini. Oke, kita oke. Tik. Nah, keluar ya. Purwanto 2021. Ini yang menjadi sebagian besar mahasiswa yang ngutip di internet. Jadi pentang-pentang ngutip langsung ditulis di sini www.bla kayak gitu. Padahal namanya kutipan kalau body itu semua standarnya sama. Sama tahun, nggak ada kutipan kok www itu nggak ada. Www itu tulisannya di daftar pustaka. Itu ya. Jadi kalau kalian mau ngambil dari buku, internet atau dari manapun yang namanya kutipan, kalau body note ya udah nama sama tahun. Itu. Terus bagaimana bibliografinya? Kalau kalian sudah sajikan di sini, gampang banget. Nah, tinggal ini. Klik bibliografi, judul dari bibliografi. Nah, judul bibliografinya itu diklik, terus update citasi and bibliografi. Klik ya, dipilih yang atas itu ya, update. Klik. Nah, muncul ya. Oke, bisa ya. Nah, untuk pekerjaan kita nanti tinggal mengurutkan saja. Misalnya Fania dan Purwanto itu kan duluan Purwanto ya. Jadi kita urutkan aja di sini. Misalnya kok ya? Gimana sih ini? Dari sini aja. Itu ternyata bahannya ya. Nah, misalnya di sini nih. Nanti kita tinggal nanti kita tinggal pindahkan aja di sini nih. Pak Purwanto, ininya ketinggalan nih. Di sini. Jadi PR kita paling cuman itu aja. Ini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita coba lagi ya.
Ini gampang banget kok. Nanti teman-teman tinggal nyoba-nyoba aja karena semuanya sudah ada di aplikasi. Misalnya mau apa? Mau yang tadi buku sudah, artikel in jurnal misalnya, artikel di jurnal. Jadi misalnya Suwanto, atau pakai dua ya, misalkan Fania Omadin. Kalau dulu caranya bagaimana Ibu? Nah di sini loh sudah ada contohnya. Kedua bikin acara titik koma, pakai titik koma, terus misalnya sama siapa ya? Sama Yonga itu ya. Berarti nanti sama Yonga. Nah, titelnya apa? Titelnya hanya membangun peranan pemuda masa kini misalnya. Nama jurnalnya apa? Misalnya jurnal. Nah, misalnya 2020. Halaman berapa? Halamannya ini ada halaman mana Dina dan Yonga ini menulis. Karena kalau jurnal itu kan biasanya sebagai penulis ya. Cuman ambil halaman yang Dina sama Yonga tulis aja. Dari halaman 10 sampai 15. Lah kenapa di sini ada? Saya ulangi. Kita ulangi ya. Edit situation. Nah ini gampang banget. Jadi kalaupun ada kesalahan-kesalahan seperti ini, kita bisa edit sendiri. Oke. Masih ada ini ya, saya. Author years. Lala, tak hilangin ulang. Nah, ini ya Fania dan Yonga Eki. Jadi dia otomatis akan langsung menghapus nama yang tidak terpakai. Kalau tadi kan Yonga Eki ya, tapi kalau dituliskan kan diambil satu nama aja, nggak perlu semuanya dituliskan. Kalau Maya Sandra Rosita Dewi, Dewi, Maya Sandra Rosita tetap Dewi. Nah, jadi kita update aja nih di bibliografi sekarang. Dia nggak mau keluar ya. Nah ini ya, tinggal diupdate situasi. Nah dia udah keluar ya nih. Fania D dan Eki Y 2020 membangun peranan pemuda masa kini jurnal komunika halaman 10 sampai 15 nih. Keluar ya teman-teman. Bukan sulap, bukan sihir. Kalau udah seperti ini kita pakai kayak gini aja. Mana nanti cuma tugas-tugas kayak gini. Sih karena memang teman-teman nanti silahkan dibuka lagi materi-materinya dan dipelajari. Tapi hampir sama sistemnya. Kayak gitu. Nah, ini materi kita hari ini mengenai manajemen referensi. Nah, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Mumet ya? Pusing Bu. Terlalu banyak. Ayo silahkan ditanyakan. Nggak ada yang mau nanya? Ya ampun. Ayo silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ayo lo, kalian ini malu-malu lo sukanya. Nanti terus nanya WA apa Japri, banyak banget semuanya pada Japri. Bu ini gimana ya Bu, ini gimana ya, bingung. Nah jadi nanti silahkan ya dipraktekkan di artikel yang akan teman-teman tulis. Silahkan dipraktekkan kayak itu, pakai yang reference yang ada di Word dulu aja, jangan mendelete dulu karena berat banget. Jadi
pelajari Mendeley-nya bertahap. Sekarang copy-linknya dulu, terus besok buka YouTube-nya dulu, dilihat-lihat aja, di skip-skip dulu gitu. Nanti kalau udah agak utuh ya dilihat. Misalnya cara downloadnya dulu boleh di-download dulu, nggak usah diinstal. Jadi kalau sudah di-download itu nanti diinstal ya. Pokoknya kayak kalau kalian download aplikasi aja, jadi aplikasinya dulu di-copy, di-download. Nah setelah itu baru diklik hasil downloadannya itu nanti next gitu. Kalau sudah nanti dia akan langsung nyantol ke Word kalian. Oke, tidak ada pertanyaan, benar? Ini datang semua ya berarti 40. Kelas D itu berapa sih? Ini kan ada lumayan enggak ya? Berarti 39. Siapa yang enggak ada? Pasiennya siapa sih ini? Dinda ya? Dinda nanti silahkan di absen aja ya. Oke, nggak ada ya? Baik, Bu. Oke, yang dampingin nggak ada ini PR-nya Dita ini. Dita sama siapa ya? Ada nggak ya yang mendampingi? Asquina, Bu. Asquina, ada yang mendampingi nggak ya? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Nanti dijelaskan aja ya Mbak ya untuk Dita dan Tana. Setelah ini saya kirimkan materinya di grup, nanti bisa dipelajari.